Pemirsa, hari Minggu ini merupakan batas akhir warga luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara untuk melakukan pembongkaran secara mandiri atas bangunan milik mereka yang akan ditertibkan. Sementara Pemprov DKI akan melakukan penertiban kawasan ini pada Senin besok. Dan untuk mengetahui informasi terkini di kawasan luar Batang, kita akan bergabung bersama reporter Cikal Multazam dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta pilot drone David Siparani. Ya, Cikal, apakah seluruh warga pemilik bangunan di kawasan penertiban sudah seluruhnya secara mandiri membongkar bangunan mereka? Tepat kali, Eliza, dari pantauan kami hingga saat ini seluruh warga di sini telah melakukan pembongkaran secara mandiri. Bahkan pembongkaran ini sudah dilakukan sejak malam tadi. Sempat berhenti, namun dari informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 3 tadi pembongkaran secara mandiri ini kembali dilanjutkan. Dan sampai saat ini bisa dilihat di belakang saya sedikit bahwa sejumlah warga di sini masih terus melakukan pembongkaran secara mandiri karena mereka masih bisa memanfaatkan sisa-sisa puing dari bangunan ini untuk bisa mereka manfaatkan. Dan memang tepat sekali yang Anda sampaikan, Eliza, bahwa rencananya pada hari ini Pemprov DKI Jakarta akan menerbitkan surat peringatan 3 atau SP3 sebelum nantinya pada esok hari akan diterbitkan surat perintah bongkar. Ini juga yang terus dikerjakan oleh sejumlah warga di sini untuk berusaha terus untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di sini. Dan selain itu untuk persiapan besok kami juga tadi melihat ada sejumlah alat berat, yaitu beberapa unit eskavator. Kami tadi melihat ada sekitar 5 eskavator yang telah disiagakan di sini, Eliza, untuk tentunya nantinya akan dipakai pada esok hari guna melakukan pembongkaran. Lalu kemudian untuk pengamanan kami di sini memang belum melihat adanya pengamanan khusus jelang pembongkaran pada esok hari. Namun persiapan atau penjagaan masih dilakukan di sekitar posko. Namun posko-posko yang didirikan di sekitar kawasan Penjaringan ini adalah untuk mendata nantinya warga-warga yang nantinya akan dipindahkan ke rusun. Selain itu juga perlu kami sampaikan kembali bahwa sebelumnya memang sempat ada penolakan dari sejumlah warga karena mereka merasa ada ikatan historis yang cukup kuat dengan kawasan ini sebagai tempat tinggal mereka, selain juga tempat untuk bekerja. Namun dari baik Pemprov maupun Pemda DKI Jakarta telah melakukan pembicaraan terhadap sejumlah warga ini dan memberikan pengertian bahwa memang kawasan ini tidak layak untuk menjadikan tempat usaha maupun di tempat tinggal, karena memang program-program yang nantinya akan diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini cukup baik, nantinya akan merevitalisasi dan juga akan menjadikan tempat ini menjadi kawasan wisata bertaraf internasional. Dan adapun nanti esok setelah adanya pembongkaran dari pihak Pemprov akan langsung didirikan atau dibangun sheet pile atau nantinya akan dibangun tanggul untuk menghindari adanya luapan air yang biasanya terjadi ketika hujan. Dan ini juga tentunya yang selama ini menjadi kendala yang ada di kawasan di pasar ikan di Penjaringan ini. Dan dengan adanya sheet pile nanti direncanakan akan menghalangi adanya air-air yang meluap, sehingga nantinya rencana-rencana dari Pemprov DKI Jakarta ini untuk pembangunan berikutnya akan berlangsung dengan lancar. Jadi seperti itu, Reza, kondisi saat ini di mana sejumlah warga ini masih melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum esok akan dilakukan pembongkaran secara massal oleh Pemprov DKI Jakarta. Eliza. Ya, jika Anda sempat mengatakan bahwa ada pro dan kontra terkait dengan ditertibkannya ini, lantas setelah ditertibkan, nanti ini bagaimana nasib warga pemilik bangunan itu? Apakah mereka telah mulai direlokasi untuk saat ini? Sebelumnya memang sudah disosialisasikan dari Pemprov DKI Jakarta, terhitung dari pada bulan Maret, memang sudah tidak ada lagi aktivitas berdagang karena memang sudah disosialisasikan, Eliza, bahwa ini akan direvitalisasi. Namun bagi yang sudah setuju untuk dibongkar, mereka akan mendapatkan beberapa unit rusun, dan rusun rawa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta ada 2, yakni di kawasan Marunda dan juga di kawasan Rawa Bebek di kawasan Cakung, Jakarta. Dan kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari posko, sudah ada saat ini 172 KK
yang terdaftar dan menerima kunci dari total sekitar 478 kakak. Kami belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutan dari sisanya dari sekitar 306 kakak yang belum mendapatkan kunci ini akan mendapatkan kunci pada waktunya nanti akan mendapat kuncinya kapan. Namun dari informasi yang kami dapatkan dari 172 warga yang telah mendapatkan kunci ini nantinya akan diberikan waktu 1 minggu untuk nantinya menempati rusun masing-masing. Ada juga keluhan-keluhan yang kami dengarkan di sini, Eliza, terutama bagi para warga ini yang mendapatkan rusun di kawasan Rawabebek. Mereka merasa bahwa kawasan tersebut cukup jauh karena sebagian besar warga di sini memang bermata pencarian di kawasan ini, baik mereka yang berdagang maupun mereka yang bekerja sebagai petugas kebersihan di pasar, karena mereka menilai jarak dari kawasan Rawabebek menuju kawasan ini cukup jauh. Ini yang tentunya harus menjadi pertimbangan juga tentunya dari pihak Pemprov. Namun yang bisa kami pastikan di sini adalah bagaimana nantinya kelanjutan dari sisa warga yang belum mendapatkan kunci rusunawa. Dan nantinya selain juga ada warga yang sudah dipastikan untuk pindah ke rusun, kami juga tadi mendengar beberapa warga yang justru memilih untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing karena mereka menilai tidak ada lagi yang bisa mereka kerjakan di sini, sehingga mereka bisa memilih untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Jadi seperti itu, Eliza, ada yang memilih untuk pindah ke rusunawa dan juga ada yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Eliza. Oke, baik. Terima kasih Cikal atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Cikal Multazam dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.